Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih bisa mengikuti kajian subuh ya dan kajian-kajian di masjid-masjid masing-masing kan ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan berbagai nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang dihimpun berbagai kebaikan di dalamnya, di bulan yang kita sama-sama bisa berharap dihapus segala dosa kita di 11 bulan yang sudah lalu karena keberkahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk meraih di bulan Ramadan ini menjadi pemanen yang sukses ya, dengan berbagai kebaikan yang kita lakukan di dalamnya. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ada amalan-amalan ringan yang bisa berlimpah pahala ya. Sesungguhnya kita sudah tahu bahwa yang lebih cepat ya mendekatkan kita untuk meraih surga adalah dengan syahid ya, dan semuanya mudah-mudahan mencita-citakan untuk mati syahid, mati berada di dalam jalan Allah, dan itu adalah jalan tercepat kita untuk bisa meraih surganya Allah. Namun selain dari mati syahid pun ada hal-hal yang sebetulnya kita sudah tahu amalan itu, namun untuk lebih memantapkan hati kita, untuk lebih semangat lagi kita dalam beramal soleh ya, hari ini kita akan sama-sama pelajari ada amalan-amalan ringan yang pahalanya luar biasa ya. Ada amalan-amalan ringan yang subhanallah tetapi pahalanya sangat besar. Mudah-mudahan kita bisa memaknai dari apa yang setiap yang kita pelajari, dan yang paling penting mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Karena walaupun kita sudah tahu berbagai amalan, namun ketika Allah tidak memberikan hidayah taufik kepada kita akan sulit untuk mengamalkannya. Nah, mari kita langsung saja ya, saya share screen. Kita akan mempelajari sama-sama hal-hal yang merupakan amalan ringan tetapi pahalanya sangat besar, dan hal keseharian yang sesungguhnya kita pun sudah tahu. Nah, di sini saya akan menunjukkannya sama-sama kita mempelajari hari ini. Nah, di sini yang di antara amalan ringan yang pahalanya luar biasa besar ya, di sini kita akan mempelajari yang pertama adalah berwudu. Nah, ini hati-hati juga ya dalam berwudu, jangan sampai kita wudunya ngasal misalnya, tetapi tidak menyempurnakan. Nah, di sini ada salah satu stressing ya, atau penegasan dari Nabi Muhammad terkait wudhu yang kita lakukan. Yang pertama itu amalan ringan tapi pahalanya luar biasa besar. Di antaranya di sini wudhu ya, hadisnya dari Uqbah bin Amir bahwa dia berkata, nah waktu itu kata Uqbah ya, kami memelihara unta sedekah ya secara bergilir. Kemudian tiba pada giliranku ya, kata Uqbah. Nah, pada sore harinya seperti biasa aku mengembalikan unta sedekah ini ke kandang ya. Nah, kemudian aku lihat Rasulullah berdiri dan menyampaikan ya sesuatu kepada orang-orang, dan aku sempat mendengar, kata Uqbah, Rasulullah menyampaikan seperti ini ya. Beliau bersabda bahwa ma min muslim, tidaklah seorang muslim yatawaddau, dia mengambil wudhu, fayuhsin wudhu'ahu, kemudian dia membaguskan wudhunya, thumma yaqumu, kemudian dia berdiri, fayusalli raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat, muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi, dengan menghadap hati dan wajahnya, illa, kecuali wajabat lahul jannah, melainkan ia mendapatkan balasan surga. Jadi yang pertama, yang amalan ringan tetapi pahalanya besar, ini diawali dari wudhu ya, bahwa di sini disampaikan fayuhsinu wudhu'ahu, maka dia membaguskan wudhunya. Dan membaguskan wudhu ya, kita sama-sama tahu bagaimana
dalam berwudu, baik sunnah-sunnahnya ya, semuanya. Nah, di sela-sela, kemudian istinsyaknya betul-betul masuk hidung gitu ya, kecuali sedang saum sekarang misalnya. Kemudian bagaimana berkumur-kumur, semuanya disempurnakan gitu ya, membasuh kaki, membasuh wajah. Nah, semuanya disempurnakan, kita lakukan dengan penuh tahsin ya, bagus dalam melakukan wudu. Kemudian sholat 2 rakaat ya, sholat syukrul wudu. Nah, ini pahalanya luar biasa, wajabat lahul jannah, maka baginya mendapatkan balasan surga. Nah, ini adalah sesuatu yang ringan tetapi pahalanya luar biasa besar. Dan ini juga ya salah satu rahasia dari Bilal ya. Bilal itu walaupun masih di dunia tetapi terompahnya sudah terdengar di surga ya. Di antara amalan rahasia dari Bilal itu adalah beliau selalu menjaga wudhu dan melakukan sholat sunnah syukrul wudhu. Nah, ini adalah amalan yang ringan, setiap orang mampu melakukannya, dan mudah-mudahan kita pun diberikan hidayah taufik oleh Allah ya, dimampukan gitu, sesuatu yang mudah dilakukan. Kalau tidak ada hidayah taufik dari Allah, itu juga nggak akan terlakukan gitu ya. Nah, mudah-mudahan seperti ini. Nah, kemudian Uqbah berkata ya, saat itu ketika mendengar Rasulullah menyampaikan seperti itu, kemudian Uqbah komen ya, betapa murah ya, betapa murah hati hal ini. Jadi kayak bilang misalnya, wah, ringan sekali dengan amalan yang ringan tetapi pahalanya besar kayak gitu. Nah, kemudian tiba-tiba ada seseorang di hadapanku, kata Uqbah, tidak lain adalah Umar ya. Ketika Uqbah bilang, wah, murah hati sekali nih misalnya, bahwa dengan pekerjaan seperti itu ternyata bisa masuk surga. Nah, kemudian ada salah seorang ya, yaitu Umar bin Khattab, datang ya di hadapanku, kata Uqbah. Nah, yang sebelum itu ada, kata Umar, yang semacam itu ya, yang sebelum itu juga ada jauh yang lebih murah hati lagi. Kemudian aku memandang, oh ternyata dia Umar. Kemudian Umar berkata, sebenarnya aku sudah melihatmu, sudah datang sejak tadi. Nah, kemudian beliau bersabda, nah, bahwa ada yang lebih murah hati dari tadi ya, penyebab masuk surga, yaitu ini. Kemudian dia menyampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda seperti ini, ma minkum min ahadin, tidaklah seorang di antara kamu yatawaddau, kalian berwudu, fayubalighu, kemudian menyempurnakan ya. Jadi di sini, nah, sekali lagi ditekankan dalam masalah wudu ya, memperbagus, menyempurnakan gitu ya. Kata kuncinya, ma minkum min ahadin, tidaklah seorang di antara kalian yatawaddau, berwudu, kemudian fayubalighu, kemudian menyempurnakan ya, yusbighul wudu, atau meratakan wudu ya ke seluruh anggota tubuh yang dibasuh dengan hati-hati semuanya ya. Jangan sampai Rasulullah pernah menyampaikan wailul lil aqab, hati-hati tumit. Nah, ketika berwudu ya, para sahabat ada yang tidak bagus ya dalam wudunya, sehingga tumitnya itu tidak terbasuh dengan baik. Nah, ini kalau ini harus wudu dengan sempurna. Nah, kemudian setelah wudu sempurna, sudah menyempurnakan wudu, tsumma yaqulu, kemudian dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Nah, setelah berdoa, setelah wudu, diperbagus wudu, kemudian doanya dibaca, asyhadu alla ilaha illallah ya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini maka pahalanya illa futihat ya, kecuali dibukakan lahu baginya abwabul jannah ats-tsamaniyah, dibukakan 8 pintu ya sebenarnya. Jadi 8, melainkan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Abwabul jannah, pintu-pintu surga, ats-tsamaniyah yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Nah, jadi ini kata Umar kan lebih murah hati lagi nih Allah gitu ya. Kalau tadi kan membaguskan wudu, kemudian sholat sunnah syukrul wudu, maka baginya surga. Nah, ini lebih ringan lagi, menyempurnakan wudu dan berdoa, maka pahalanya luar biasa. Futihat lahu abwabul jannah, dibukakan baginya pintu surga ats-tsamaniyah yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia bisa masuk
ke dari pintu mana saja yang dia kehendaki di antara 8 pintu itu. Nah, ini subhanallah ya, ketika kita betul-betul memaknai setiap ritual ibadah kita ya dengan menyempurnakan, kemudian disertai dengan doa ya. Nah, kemudian bahwa selanjutnya adalah yang kedua nih, ini juga sesuatu yang sudah terbiasa kita lakukan ya, tetapi untuk lebih semangat lagi nih di bulan Ramadan, kita bahas hal-hal amalan ringan yang pahalanya besar. Yang kedua adalah sholat sunnah fajar. Nah, ini hadis dari Aisyah ya, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah pernah bersabda, rokaatal fajri, 2 rakaat fajar, khairun, lebih baik, minad dunya, dari dunia, wa ma fiha, dan seisinya. Ini luar biasa sekali bahwa sholat fajar di sini adalah maksudnya adalah sholat sunnah sebelum subuh ya, sholat qobliyah subuh. Nah, pahalanya, makanya diantara yang paling konsisten ya yang Rasulullah lakukan, nggak pernah meninggalkan ya sholat sunnah itu adalah ini, bahwa walaupun dalam keadaan bepergian, Rasulullah senantiasa menjaga qobliyah subuh, karena ini pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ini upayakan dalam kondisi apapun, sholat sunnah fajar ini kita konsistenkan ya, bahwa di sini ketika sholat fajar saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka bagaimana halnya dengan sholat wajib? Tentu pahalanya jauh lebih besar. Nah, di sini Siti Aisyah menyampaikan bahwa kedudukan 2 rakaat sebelum fajar ini, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa sungguh 2 rakaat ini lebih kucintai daripada dunia dan seisinya. Nah, bahwa Siti Aisyah menyampaikan bahwa tidak ada sholat nafilah yang lebih banyak dilakukan oleh Nabi selain dari 2 rakaat sholat fajar ini. Nah, jadi harus hati-hati ya menjaga dalam qobliyah subuh itu, jangan sampai ditinggalkan gitu ya. Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa sungguh 2 rakaat ini lebih kucintai daripada dunia dan seisinya. Apa sih yang kita cari gitu ya ketika kita tidak menyempatkan qobliyah subuh ini gitu. Allah begitu mengasihi waktu yang luas gitu ya. Masa iya gitu 2 rakaat qobliyah ini tidak atau terlewat gitu ya. Nah, ini bahwa Siti Aisyah menegaskan bahwa tidak ada sholat nafilah, tidak ada sholat sunnah yang lebih banyak dilakukan oleh Nabi selain dari 2 rakaat sholat fajar ini, karena Nabi belum pernah meninggalkannya. Nah, kemudian di antaranya ada juga yang amalan ringan pahalanya besar ya, selain tadi wudhu, kemudian 2 rakaat sholat qobliyah subuh, kemudian sholat berjamaah. Ini juga sholat berjamaah ya. Nah, harus kita jaga juga ya, walaupun kita perempuan misalnya disunahkannya di rumah, nah tetapi diupayakan untuk berjamaah. Nah, di sini keutamaannya diantaranya sholatul jami', sholat berjamaah ya, tazidu ala sholatihi fi baitihi wa sholatihi fi suqihi 25 darajah. Kalau yang riwayat sebelumnya kan ada 27 derajat ya, kalau yang ini riwayat ini 25 derajat ya. Sholat berjamaah pahalanya itu melebihi sholat sendirian ya di rumahnya, dan sholatnya di dalam pasarnya itu 25 darajah, 25 derajat. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian iza tawaddo'a, apabila dia berwudu, fa ahsana, kemudian memperbagus wudunya ya, wa atal masjid, kemudian mendatangi masjid, la yuridu illa shalah, di dalam masjid itu bahwa ia tidak berkeinginan kecuali untuk melakukan sholat, lam yakhtu khatwatan illa rafa'ahullah biha darajah wa khata'anhu khati'ah. Nah, bahwa dia itu tidak mengayunkan satu langkah pun melainkan Allah meninggikannya dengan 1 derajat. Jadi dihitung gitu ya, setiap langkah itu Allah memberikan
meninggikannya dengan 1 derajat. Nah, kemudian dihapuskan ya, dihapuskan kesalahannya, sehingga ketika dia masuk masjid ya, dan ketika sudah masuk masjid, kemudian dia sholat, selagi sholat itu menahan dirinya, dan para malaikat berdoa baginya selagi dia tetap berada di tempat duduknya. Nah, ini doanya nih, doa malaikat ya, luar biasa sekali bagi orang yang masuk masjid, kemudian dia duduk ya di masjid, maka doanya Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdits. Nah, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah berikan rahmat kasih sayangmu kepadanya, malam yuhdits, selama dia tidak berhadas. Nah, jadi terus didoakan terus oleh malaikat gitu ya. Nah, ini dan jika sudah masuk masjid ya, kemudian dia senantiasa sholat, maksudnya berada dalam hukum orang yang sedang sholat, dilihat dari pahala yang diperolehnya. Nah, kemudian maksud dari selagi sholat itu menahan dirinya, artinya tidak ada yang menahannya untuk keluar dari masjid kecuali karena menunggu pelaksanaan sholat wajib. Ini jadi ketika menunggu ya, misalnya yang lain belum pada ke masjid, nah itu maka subhanallah ya, pahalanya terus menerus didoakan gitu ya. Jadi jangan ditelat-telat, misalnya ketika masuk masjid, ini para laki-laki misalnya, nah itu pahalanya luar biasa, setiap langkahnya didoakan, setiap langkahnya itu derajatnya ditinggikan sama Allah, kemudian dihapus dosa-dosanya, kemudian selama di masjidnya juga terus didoakan oleh malaikat. Nah, betapa luar biasa sekali ya. Nah, ini. Nah, kemudian ada juga yang senada ya, Abdurrahman bin Abu Amrah, bahwa Utsman bin Affan masuk masjid ya setelah sholat maghrib, kemudian beliau duduk sendirian, dan aku pun ya, kata Abdurrahman, ada di dekatnya. Kemudian dia berkata, wahai anak saudaraku, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Nah, ini jadi ini memberikan semangat ya. Man sholal isya, barang siapa yang sholat isya fi jama'atin, secara berjamaah, faka'anna maqama nisfal lail, maka seakan-akan dia sholat setengah malam. Ini jadi salah satu keutamaan ya, karena orang munafik itu sangat sulit untuk melakukan sholat isya gitu ya. Nah, ini makanya ada berbagai motivasi dari Rasul ya. Man sholal isya, barang siapa yang sholat isya fi jama'atin, secara berjamaah, faka'anna maqama nisfal lail, maka seakan-akan dia itu sholat setengah malam. Wa man sholla subha, dan barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, secara berjamaah, faka'annama shollal lail kullah, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Jadi sangat sempurna sekali ketika kita mampu menjaga sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan kita itu sholat semalam penuh gitu ya. Nah, subhanallah sekali, ini pahalanya yang harus kita jaga ya, sholat isya, sholat subuh secara berjamaah gitu. Nah, kemudian di antara amalan ringan berpahala besar itu adalah sholat Jumat. Nah, ini ya, dari Aus bin Aus, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, manig tasala, barang siapa yang mandi yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, wa ghassala, kemudian dia mengeramasi rambutnya ya, wa bakkaro, dan cepat-cepat bergegas menuju sholat Jumat ya, kemudian wa batakaro ya, kalau tadi nanti bakkaro itu ada syarahnya ya, antara ibtikar dan bakkaro dan ibtakaro. Nah, nanti ada penjelasan di bawah. Pokoknya barang siapa yang mandi di sholat Jumat, kemudian mengeramasi rambutnya, cepat-cepat bergegas menuju sholat Jumat ya, sesuai waktunya, wadana, mendekat, wastama'a, dan mendengarkan ya, wa ansota, dan diam dan mendengarkan, kana lahu bikulli khutwah yakhtuha ajru sanah siyamuha wa qiyamuha. Nah, maka dengan setiap langkah kaki yang diayunkannya itu baginya serupa dengan pahala selama 1 tahun saum dan sholat sunnahnya. Nah, ini luar biasa ya, bahwa harus memperhatikan betul-betul sholat Jumat. Nah, bahwa di sini iktasala, di sini artinya mandi ya, dengan mengguyur seluruh tubuh. Kalau ghassala di sini membersihkan rambut ya, keramas. Nah, jadi
Kemudian istilah di sini ada tadi bakkaro ini artinya datang di awal waktu ya, dan segera gitu. Kalau ibtakaro mengikuti awal khutbah Jumat. Nah itu. Nah jadi dari Mi'dan ya, di sini dikuatkan juga dengan hadis bahwa aku pernah berjumpa dengan Thauban ya, mantan hamba sahanya Rasul. Kemudian aku berkata, kabarkanlah kepadaku tentang suatu amalan yang bisa ku amalkan sehingga Allah nanti memasukkan aku ke dalam surga. Atau dia berkata kurang lebih seperti ini, tentang amalan yang paling Allah cintai. Nah jadi Mi'dan bin Tolhah bahwa pernah berjumpa dengan tadi ya hamba sahayanya Rasul yaitu Thauban. Kemudian Mi'dan tadi bertanya sama dia gitu ya, coba kabarkan kepadaku tentang sebuah amalan yang ketika aku amalkan nanti Allah memasukkan aku ke dalam surga. Atau begini misalnya, tentang amalan yang paling Allah cintai. Kemudian dia diam gitu ya, kemudian aku nanya lagi, namun dia diam lagi gitu ya. Kemudian aku sampai bertanya ketiga kalinya. Kemudian dia menjawab, aku pernah menanyakan hal itu Pak sama Rasul gitu ya. Kata dia ya, aku juga pernah bertanya hal itu kepada Rasul. Maka Rasulullah pernah bersabda, alaika bikasratis sujud, alaika bikasratis sujud lillah, hendaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah. Nah ini ya salah satu amalan yang bisa mendekatkan kita lebih dekat ke surga, dan ini adalah amalan yang Allah cintai ya. Alaika bikasratis sujud lillah, hendaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah. Fa innaka la tasjudu lillah sajadah illa rafa'akallah biha darajah wa khata'anha biha khati'ah. Jadi pokoknya perbanyak saja sujud karena Allah, karena sesungguhnya engkau tidak sujud karena Allah dengan satu sujud, melainkan Allah meninggikan dirimu satu derajat. Jadi memperbanyak sujud ya, ketika kita bersujud itu Allah meninggikan kita satu derajat ya. Rafa'akallah biha darajah wa khata'anka biha khati'ah, dan Allah menghapuskan satu kesalahan dari dirimu. Nah kemudian dan berkata, kemudian aku bertemu dengan Abu Darda dan aku juga mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Maka dia pun menjawab seperti jawaban Thauban. Nah jadi diantara tadi ya pahala yang dengan amalan ringan tetapi pahalanya luar biasa. Nah diantaranya adalah dengan bikasratis sujud lillah, memperbanyak sujud sama Allah. Nah ini kemudian sholat jenazah. Nah ini juga ya, jangan dilewatkan ya, amalan ringan pahalanya besar. Diantaranya sholat jenazah. Nah di sini hadisnya dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, man syahidal janazah, barang siapa yang menghadiri jenazah hatta yusalliya, sampai dia mensolatinya, falahu qiratun, maka baginya pahala satu qirat. Jadi man syahidal janazah, barang siapa yang menghadiri jenazah, hatta yusalliya, kemudian mensolatinya, falahu qiratun, maka baginya pahala satu qirat. Wa man syahida, dan tambah lagi barang siapa yang menghadiri ya, hatta tudfana, sampai jenazahnya dikuburkan, kana lahu qiratani, maka baginya pahala 2 qirat. Kemudian ada yang bertanya, wamal qiraton, apa yang dimaksud dengan qirat itu? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Nah, jadi mithlul jabalainil azimain, bahwa pahala 2 qirat itu seperti 2 gunung yang besar. Nah ini ya salat jenazah. Makanya ketika Rasulullah sering mengevaluasi para sahabat ya, ketika nanya Rasul itu, siapa yang hari ini qiyamul lail misalnya, pasti Abu Bakar itu selalu ngacung. Siapa yang hari ini bersedekah, berinfak, atau siapa yang hari ini saum ya, selalu Abu Bakar itu sering ngacung. Bahkan menyolatkan jenazah pun Abu Bakar itu ngacung gitu ya. Kalau kita makan sholat jenazah teh yang se-RW-nya, se-RT gitu, beliau itu walaupun jauh juga gitu ya, di Jugjug kalau Sunda namanya, karena saking luar biasa pahalanya menyolatkan jenazah itu tadi ya, sampai 1 qirat
pahalanya sebesar gunung Uhud gitu ya, sebesar gunung besar gitu. Apalagi sampai menguburkannya gitu ya, pahalanya itu seperti 2 gunung besar. Ini luar biasa ya. Di antara amalan ringan yang berpahala besar. Nah, di sini ada juga riwayat yang lain ya, yang senada. Man shalla ala janazah, barang siapa yang mensolati jenazah, walam yatba'ha, dan tidak mengiringinya ke kuburan ya, hanya sampai menyolatkan, falahu qiratun, maka pahalanya 1 qirat. Fa in tabi'aha falahu qiratani, tapi barang siapa yang mengiringinya ya, mengiringinya sampai bukan menyolatkan saja, misalnya sampai tadi ya, menyaksikan pemakamannya ya, yaitu falahu qiratani, maka baginya 2 qirat. Kila, kemudian ada yang nanya ya, wamal qiraton, apa yang dimaksud dengan 2 qirat itu? Qala asgharuhuma mithlu Uhudin. Beliau menjawab, yang paling kecil di antara keduanya seperti gunung Uhud. Jadi pahalanya itu seperti gunung Uhud gitu ya. Nah, jadi supaya bersemangat para sahabat gitu ya. Nah, ini di antara pahala yang hal ringan tetapi besar pahalanya. Kemudian saum. Nah, ini juga sudah beberapa kali kita bahas kalau tentang saum ya, bahwa dari kemarin sudah dibahas, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan, al hasanah asyru amsalihha. Dari satu kebaikan ya, satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan sampai 700 kali kebaikan ya. Sebenarnya Allah Azza wa Jalla menyampaikan ya, berfirman, illa saum, kecuali saum, fa innahu li, karena sesungguhnya saum itu li, milikku, wa anna ajazibihi, dan aku ya akan memberi pahalanya, karena yada'u syahwatahu, dia sudah meninggalkan syahwatnya, wa ta'amuhu, meninggalkan makanannya, min ajli, karena untukku. Jadi lisaim farhatan, untuk yang saum itu ada 2 kegembiraan, farhatun inda fitrihi, kegembiraan saat dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan nanti ketika bertemu dengan Rabbnya. Wala khulufu fihi atyab indallah min rihil miski, dan ini keutamaan yang saum ya, bau tak sedapnya dari mulutnya itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Nah, ini sudah dibahas oleh kita ya tentang saum, bahwa di sini juga diantaranya Rasulullah bersabda, salasun min kulli syahrin, puasa ya, ini juga memberikan semangat nih. Salasun, ada 3 hari, min kulli syahrin, di setiap bulannya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan sampai bulan Ramadan lagi ya, fahadza siyamud dahri kulli, maka ini sama dengan puasa setahun utuh. Nah, ini ada bahwa kalau kita melaksanakan saum 3 hari ya di setiap bulan, Ayyamul Bid ya, yang sering kita kenal dengan Ayyamul Bid, ketika kita mampu saum salasun ya, min kulli syahrin, 3 hari dalam setiap bulan, wa Ramadan ila Ramadan, dan dari Ramadan sampai Ramadan, maka ini pahalanya itu sama dengan saum setahun utuh gitu ya. Kemudian siyamu yaumi arafah. Nah, ini saum di hari Arafah ya, tanggal 9 Arafah. Ahtasibu 'ala Allah ayukaffira sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Wa siyamu yaumi asyura. Ahtasibu 'ala Allah ayukaffira sanah allati qablahu. Nah, ini sudah sangat kita pahami ya, bahwa saum Arafah, yang 9 Arafah itu karena mengharap ridha Allah, maka Allah mengampuni dosaku setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jadi hanya dengan saum 1 hari ya, saum Arafah, maka diampuni dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Dan saum Asyura, dan aku mengharap ridha Allah agar mengampuni dosa setahun sebelumnya. Nah, ini subhanallah ya, bahwa Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa tentang saum Arafah ya,
Artinya saum ini menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh orang yang saum selama 2 tahun ya, selama menurut mereka bahwa maksudnya adalah bukan dosa-dosa semuanya ya, tetapi dosa-dosa kecil. Jadi kalau bukan dosa-dosa kecil maka diharapkan akan meringankan dosa besar. Nah, jadi ini kita berharapnya ya bahwa maksud yukafir di sana itu yang dihapus itu dosa-dosa kecil. Dan mungkin kalaupun kita memiliki dosa besar maka kita berharap diringankan dosa besar ini. Kalau bukan berupa keringanan dosa besar maka maksudnya ayu kafiro di sana itu akan ditinggikan beberapa derajat. Jadi luar biasa sekali. Jadi ketika kita mampu melakukan saum Arafah, kemudian taswa Asyura ya, saum Asyura misalkan, ayamul bid gitu ya, ayu kafir ya, dihapuskan dosa. Kalau dosa kecil itu sudah tentu ya, dosa kecil dihapus. Kalau ke dosa besar nggak mungkin dihapus, cuman mungkin diringankan saja. Atau misalnya kalau sudah memang dosa kecilnya udah terhapus, dosa besarnya tidak melakukan dosa besar misalnya, maka ditinggikan beberapa derajat. Nah ini ya, bahwa ini juga man shoma Ramadan summa atba'ahu sitan min Syawal kana kasiyamid dahri. Man shoma Ramadan, barang siapa yang saum Ramadan summa atba'ahu sitan, kemudian dilanjutkan dengan saum 6 hari min Syawal, di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka baginya pahala seperti saum ya 1 tahun. Nah ini, jadi ini banyak sekali ya pahala-pahala yang bisa dilakukan dengan saum. Man shoma yauman, barang siapa yang saum ya 1 hari fisabilillah, ba'adallah wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Ini pahalanya ya, subhanallah, maka akan dijauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun. Di sini banyak sekali ya Rasulullah memberikan semangat kepada kita semua gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini udah tanggung nih, umroh dan haji juga. Nah, ini juga sama, pahalanya sangat besar. Nah, di sini diantaranya dari Abi Hurairah ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al-umrah ilal umrah kafarah lima bainahuma, bahwa umroh hingga umroh berikutnya merupakan kifarat ya, penghapus dosa di antara jarak keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah, dan tentu saja haji mabrur tidak punya balasan kecuali surga. Nah ini bahwa ada pendapat ya bahwa maksud dari haji mabrur itu adalah, diantaranya salah satu pendapat, haji mabrur itu haji yang tidak dicampuri dosa gitu, haji yang memang mukhlis ya, tidak dicampuri dosa. Kan mabrur itu dari kata albir ya, taat gitu. Tapi ada juga pendapat bahwa yang haji mabrur itu adalah maksudnya haji yang diterima. Di antara tandanya hajinya diterima itu, jadi sekembali dari Mekah itu dalam keadaan lebih baik dari keadaan sebelumnya dan tidak melakukan kemaksiatan gitu ya. Nah, ada juga yang berpendapat haji mabrur itu haji yang tidak riya. Ada juga yang berpendapat maksudnya haji yang tidak disertai dengan kemaksiatan. Namun dua pendapat ini sudah tercakup ya dalam pendapat sebelumnya. Nah, maksudnya tidak ada balasan kecuali surga, bahwa balasan yang diberikan kepada orang yang melakukannya tidak hanya terbatas pada pengampunan sebagian dosa, tetapi ada jaminan baginya untuk masuk surga gitu. Bahwa selain dari diampuni dosanya, juga ada jaminan untuk dia masuk surga. Bahwa di sini atau pernah menyampaikan ya, aku pernah mendengar Ibnu Abbas memberitahukan kepada kami bahwa Rasulullah bersabda kepada seorang wanita dari kalangan Ansor ya, yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, tapi lupa namanya. Dianya Rasulullah bertanya, apa yang menghalangimu untuk berhaji bersama kami gitu. Kemudian wanita itu menjawab, kami hanya mempunyai 2 ekor unta gitu. Kenapa gitu, kata Rasulnya, apa yang menghalangimu untuk berhaji bersama kami? Kemudian wanita itu menjawab, kami hanya punya 2 ekor unta, sedangkan suami dan anakku berhaji dengan
menunggang salah seekor unta dan meninggalkan seekor unta lagi agar kami menggunakannya untuk mengairi tanaman gitu. Kemudian beliau bersabda, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umrah fihi ta'dilu hajjah. Nah, maka ada solusi dari Rasul ya. Fa idza jaa Ramadan, nah nanti kalau bulan Ramadan tiba, fa'tamiri, maka berumrohlah gitu ya. Berumrohlah fa inna umratan fihi, karena sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu ta'dilu hajjah, serupa dengan haji. Jadi pahalanya sama dengan haji ya. Jadi engkau bisa melakukan haji atau haji bersamaku, kata Rasul ya kepada perempuan itu. Nah, jadi umroh di bulan Ramadan diserupakan dengan haji ya, dalam masalah pahalanya, bukan dalam masalah kewajibannya. Kalau kewajibannya sama ya, umroh itu hanya ihram, tawaf, sa'i, tahallul gitu. Nah itu, jadi beliau bersabda bahwa engkau bisa melaksanakan haji bersamaku. Nah ini dalam Asadul Ghobah ya, karangan Ibnul Athir, disampaikan bahwa ternyata wanita itu adalah Ummu Sinan. Nabi bertanya seperti itu ketika beliau pulang dari haji wada. Nah ini ya, karena waktunya sudah itu, mungkin ini masih ada beberapa lagi ya, mungkin besok saja kita lanjutkan. Nah yang terakhir itu di sini membangun masjid ya, membangun masjid. Nah, bahwa di sini ada dari Ubaidillah bin Al-Khaili ya, pernah mendengar Utsman bin Affan berkata ketika orang-orang sedang memperbincangkannya ya, ketika Masjid Rasulullah dipugar, sesungguhnya kalian telah berlebih-lebihan. Sesungguhnya aku pernah mendengar bahwa Rasulullah bersabda, man bana masjid, dan barang siapa yang membangun masjid ya. Qala Bukair berkata, hasibtu annahu qala yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid yang serupa dengan masjid, intinya begini, ini dalam hadis ini ya, barang siapa yang membangun masjid. Kemudian Bukair berkata ya, aku mengira beliau berkata seperti ini, ya betaghi bihi wajh Allah, membangun masjidnya betul-betul karena mencari ridha Allah ya. Banallah, maka Allah akan membangunkan lahu baginya mislahu, yang serupa fil jannah, nanti di surga, yang serupa dengan masjid itu nanti di surga. Nah ini juga ya pahala yang berlimpah. Nah mudah-mudahan kita semakin hari semakin semangat ya dalam melakukan berbagai amal soleh kita, misalnya bahwa jalan menuju surga Allah itu memang yang paling dekat dengan mati syahid ya. Mudah-mudahan kita pun mencita-citakan semuanya untuk mati syahid, namun kita pun berikhtiar dengan hal-hal lain ya, amaliyah-amaliyah soleh yang tadi kita bahas hari ini. Mudah-mudahan kita semangat untuk menyempurnakan wudhu kita, melakukan sholat ya dengan penuh khusyuk ya, dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah. Nah mudah-mudahan Allah menerima ya seluruh amaliyah ibadah kita, apalagi di bulan saum ini, semakin hari semakin semangat melakukan berbagai ketaatan, melakukan berbagai kebajikan yang mudah-mudahan kita sama-sama berlomba ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirun kasiron kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita tentang amaliyah yang besar, sangat besar pahalanya. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika nusyur.
Jazakumullah khairan kasiron, barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Semoga besok kita bisa berjumpa lagi di dunia maya dalam memakmurkan majlis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum.